Sejujurnya sih kalau misalkan mengenai jam malam atau yang mungkin sering disingkat kalau di Undip itu Jamal, saya baru mengenal di Undip ini. Sebelumnya mungkin pas di SMA, saya dulu di Rohis, di OSIS. Pokoknya di SMA itu tidak pernah mendengar istilah mengenai jam malam ini. Jam malam adalah batasan waktu di mana kita berkomunikasi, kita untuk berdiskusi, mau itu di luar kampus atau di restoran dan mungkin di kampus juga. Jam malam, menurut aku sih perlu. Jam malam buat mahasiswa ya, kayaknya sih perlu. Tapi kondisional sih. Soalnya mahasiswa itu kan jiwa yang bebas gitu, jadi harus ada peraturan biar mahasiswa itu nggak kelewat batas. Soalnya kalau kita sering tidur malam itu dapat meningkatkan resiko kanker. Karena hati itu sebagai penetral racun hanya bisa bekerja saat kita tidur. Yang jelas sih setahu aku kalau misalnya kebanyakan begadang itu yang jelas tubuh kan jadi nggak sehat. Kenapa? Soalnya di malam hari itu sebenarnya tubuh itu harus diistirahatkan. Bayangin aja kalau misalnya kita naik motor 24 jam jalan terus motornya, kan lama-lama motornya juga bakal rusak kan, kayak gitu. Urgensinya ya penting banget. Kenapa? Soalnya kebanyakan kriminalitas itu terjadi di malam hari. Soalnya mahasiswa itu kan dari berbagai daerah, nggak semuanya orang tuanya di Semarang, nggak semuanya orang tuanya itu bisa mantau anak itu ngapain aja. Bayangin aja kalau misalnya orang tuanya itu tahu kalau misalnya anaknya keluyuran malam-malam nggak jelas, apalagi cewek, kan bahaya banget. Terus pergaulan bebas juga terjadinya itu di malam hari. Mau apapun alasannya, nugas atau ada acara lain, tapi kalau misalnya itu bisa dilakuin siang hari, kenapa harus malam hari? Tapi terkadang kalau misalkan di Undip, apalagi di teknik Fakultas Kita Tercinta, bahwasanya kalau misalkan jam malam ini kadang dilanggar. Mau itu kegiatan himpunan, kegiatan dari BEM, atau mungkin nugas, yang kadang ketika kita di siang hari, kita sibuk dengan kuliah, dan kita cuman punya waktu malam hari untuk mengerjakan tugas dan juga diskusi. Nah, itu kenapa banyak anak teknik yang sering melanggar jam malam ini. Mungkin dari kita sendiri, dari masing-masing individu dari kita harus sadar bahwasanya ketika kita melanggar aturan ini mungkin banyak hal yang akan terjadi. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwasanya ada pembegalan di Undip di 2014 dan juga ada beberapa hal yang sebenarnya tidak mengenakan ketika kita terlalu sibuk di malam hari ini. Padahal saya ingat kata dari salah satu dosen saya bahwasanya ya kalau siang itu buat kita nugas, buat kita diskusi, malam buat istirahat. Nah, itulah kenapa misalkan kalau di luar negeri itu banyak maju-maju, karena dia bisa mengatur waktunya. Harusnya sih banyak kegiatan yang bisa disiasatin kelar di siang hari. Kenapa? Soalnya siang hari itu kan waktunya lebih lama daripada malam hari, dan tugas-tugas itu harusnya bisa dikerjain siang hari. Maksimalin kegiatan di siang hari, buat schedule biar kegiatannya itu tertata. Tapi mungkin kalau misalnya di waktu-waktu tertentu yang memang kegiatannya banyak, tugasnya banyak, itu boleh pakai jam malam. Tapi diusahain siang aja. Kenapa juga? Soalnya banyak hal lah. Daripada harus tidur malam, mending kita tidur cepat, terus kita bangun di sepertiga malam, dipakai buat berdoa. Setelah itu bisa dipakai buat ngerjain tugas-tugas yang lainnya. Sebagai mahasiswa yang merupakan agen perubahan, mulai dari sekarang kita harus bisa mengatur waktu dan juga membatasi hal-hal yang sebenarnya hal yang tidak baik untuk kita. Salah satunya yaitu adalah jam malam ini. Setahu aku bukannya Rasulullah itu ngajarin kita menyegerakan tidur setelah sholat isya dan untuk bangun di sepertiga malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas soal jam malam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian dalam ayat yang lain Allah telah berfirman yang artinya bahwasanya Allah telah jadikan tidur kita untuk istirahat, kemudian malam sebagai pakaian. Pakaian ini bisa melindungi, menutupi, sebagainya. Nah, teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Islam dari kedua ayat ini ya bisa kita simpulkan bahwasannya Islam ingin sekali pertama melindungi kita, terutama di waktu malam gitu ya. Dan terutama bagi kaum wanita. Bisa teman-teman bayangkan ya, ketika wanita keluar dari malam hari di atas jam 9, apakah laki-laki tidak tertarik padanya gitu? Apalagi, mohon maaf, jika pakaiannya terbuka. Nah, kemudian usulan yang kedua adalah buat anak teknik nih terutama, kita dilatih untuk manage waktu sebaik-baiknya gitu. Apakah nih semua tugas kita itu harus di lembur waktu malam gitu ya? Semua praktikum, semua tugas kelompok, laporan gitu ya. Padahal nih kita ada waktu-waktu yang insya Allah sangat potensial untuk kita manfaatkan gitu. Contohnya setelah subuh gitu ya, sebelum subuh gitu ya. Walaupun agak berat awalnya, tapi insya Allah bisa kita biasakan gitu. Lihat aja orang-orang sukses gitu. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Bahkan setiap detiknya gitu ya. Istirahatnya hanya sebentar. Mungkin di waktu subuh mereka langsung bekerja dan sebagainya. Harapannya ini bisa jadi introspeksi bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.